Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Pratami, NPM 1811060094. Di sini saya akan memenuhi mata pelajaran pengembangan kurikulum yang berjudul Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Penelitian. Pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang memberikan jawaban atas sejumlah tuntutan kebutuhan yang berkembang pada pendidikan. Nah, tujuan kurikulum ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya, tujuan kurikulum ini tidak akan berhasil tanpa strategi. Nah, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan, metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Nah, alasan-alasan perlunya perencanaan strategi mengajar yang pertama adalah agar kurikulum yang direncanakan dapat mencapai tujuan. Agar pelajaran yang sama yang diberikan oleh pendidik dilakukan secara konsisten sehingga tidak merugikan kelas tertentu. Yang ketiga, membantu guru memberi pelajaran yang efektif serta menarik dan menyediakan sumber belajar yang memadahi. Nah, strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, menurut Tirakjoni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru-guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, instruksi objektif, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, seleksi of learning experiences, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Selanjutnya, pengertian kurikulum berbasis penelitian. Nah, diartikan sebagian-bagian dari yang usaha pemecahan masalah yang didasarkan seperangkat atau sistem rencana dengan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, landasan pokok dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Selanjutnya, rumusan masalah kurikulum dalam penelitian. Nah, yang pertama, perumusan masalah yang menunjukkan rumusan yang jelas. Yang kedua, pernyataan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, perlu adanya kehati-hatian dalam mengevaluasi masalah penelitian. Yang keempat, permasalahan itu harus dapat dijawab dengan jelas, berapapun jumlah jawaban yang diberikan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, setiap jawaban dan permasalahan penelitian harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Adapun kriteria masalah yang diteliti. Yang pertama, masalah itu memiliki skop yang terbatas, spesifik, dan terdiri dari konsep-konsep yang jelas. Yang kedua, masalah yang diteliti memiliki rujukan empiris. Yang ketiga, masalah itu sendiri memungkinkan untuk diteliti. Selanjutnya, contoh masalah kurikulum dalam penelitian. Yang pertama, bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013? Yang kedua, bagaimana kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013? Yang ketiga, apakah evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah? Adapun tema dalam penelitian, yaitu tema utama dalam perumusan masalah penelitian adalah yang pertama tema evaluasi, yang kedua tema solusi, yang ketiga tema kesenjangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.